Media asing soroti RI buka ekspor pasir laut, Singapura bisa untung. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Joko Widodo menyebut akan bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Kini Jokowi pula yang memunggungi laut dengan membuka keran ekspor pasir laut melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Padahal pasir laut masih dibutuhkan untuk reklamasi dalam negeri dan pembangunan lainnya. Eksploitasi laut sendiri terbukti pernah merusak dasar laut Indonesia. Kira ini kebijakan yang sangat-sangat keliru dari pemerintah saat ini, bahwa ternyata tidak belajar dari kasus-kasus 20 tahun yang lalu yang jelas-jelas mengancam kedaulatan kita, di mana pulau perbatasan tenggelam, hampir tenggelam waktu itu, Pulau Nipah gitu ya. Juga konflik nelayan tinggi waktu itu karena konflik dengan para penambang pasir laut. Dan yang tidak kalah penting, korupsi di pasir laut juga waktu itu sangat tinggi gitu kan. Dan ini ternyata tidak menjadi pelajaran terhadap oleh pemerintah saat ini, terutama saat ini kita menghadapi pemerintah selalu bergembar-gembor kita menghadapi ancaman iklim, justru kita malah merusaknya seperti itu. Pasir laut itu kan sebenarnya banyak pihak yang menilai juga bahwa justru malah akan merusak lingkungan. Tapi ASDM sendiri memastikan, makanya kita kerjasama dengan LHK, ya, sehingga memang pelaksanaannya itu memang bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan dampak artinya hal seperti itu sudah ada diperhitungkan ya. Baik, siapa nilai ekonominya udah dihitung nggak sih Pak kalau dari ekspor pasir laut? Ya, sekarang begini, kalau cuma nggak jadi apa? Kalau saya melihat itu bukan hanya ekspor pasir ya, tetapi itu menjual tanah air namanya. Karena dari proses ekspor pasir ini, garis seluas pulau Indonesia itu akan semakin menyusut. Sedangkan negara-negara tetangga, China itu akan semakin meluas. Dalam masalah ini jual tanah air. Kalau dibilang tidak akan ada dampak lingkungan, saya itu yang menyampaikan tidak akan ada dampak. Itu mesti kita bangun dari mimpinya. Hanya dalam mimpi mengekspor pasir itu tidak akan dampak. Lagi terhadap PP 26 tentang pengelolaan sedimentasi laut, salah satu hal juga yang ingin saya sampaikan di sini, ini yang menjadi penting saya kira, bahwa kebutuhan akan reklamasi di dalam negeri itu begitu besar. Kalau ini kita diamkan, kita tidak atur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau itu akan diambil untuk digunakan untuk reklamasi, atau penyedotan yang di dasar laut diambil dan lain sebagainya, yang berakibat kepada kerusakan lingkungan. Ini yang kita harus kita jaga dan kita hadapi. Nah, atas dasar itu terbitlah PP. Boleh kalau diperbolehkan untuk reklamasi, diperbolehkan yang diperbolehkan untuk reklamasi, maka reklamasinya harus menggunakan pasir sedimentasi atau hasil sedimentasi. Saya tidak begitu yakin, Pak Sinta, kalau dilakukan dengan alasan akan melakukan pengerukan dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Yang namanya teknologi alat-alat pengerukan itu tidak memiliki sense of keberpihakan kepada lingkungan. Berapapun volume pasir yang ada di hadapannya, itulah yang dikeruk. Tidak akan mungkin dia berpikir, oh ini akan merusak lingkungan, jangan dikeruk. Nggak mungkin. Jadi lagi-lagi itu hanya merupakan alasan substansi yang diajukan oleh pemerintah. Nah, hanya untuk mengekskuse kebijakan ini, bahwa kebijakan ini akan tetap berpihak kepada lingkungan. Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti keputusan Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir usai 20 tahun dilarang.
Langkah tersebut dianggap turut membantu proyek perluasan lahan di Singapura dan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan. Media yang berbasis di Hong Kong South China Morning Post atau SCMP merilis laporan berjudul Singapura bujur usai Indonesia cabut larangan ekspor pasir laut yang berlangsung 20 tahun. Pada Senin 29 Mei, di paragraf pertama mereka menyoroti kebijakan itu bisa menguntungkan Singapura dan memicu kerusakan ekosistem laut. Tindakan ini bisa membantu proyek perluasan di negara tetangga Singapura, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan soal habitat laut. Tulis SCMP, Indonesia sempat melarang ekspor pasir laut pada 2003. 4 tahun kemudian mereka menegaskan langkah itu untuk melawan pengiriman ilegal. Sebelum larangan itu muncul, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan. Pada 1997 hingga 2002, RI mengekspor pasir laut ke Singapura rata-rata 53 juta ton per tahun. Media ekonomi Singapura Business Times juga turut memberikan hal serupa. Business Times melaporkan otoritas kelautan dan pelabuhan Singapura tengah merencanakan dan merancang fase ketiga mega proyek Pelabuhan Tuas. Proyek reklamasi diperkirakan selesai pada 2030-an. Geger ekspor pasir laut ini bermula usai Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Aturan tersebut memungkinkan pengusaha tambang yang punya izin bisa mengumpulkan dan mengekspor pasir laut asal kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Pada pasal 9 di PP itu, pelaku usaha diizinkan memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri termasuk terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.